Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah pada minggu hari ini. Sekalipun kita tidak bisa berkumpul lagi seperti biasa, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan sangat baik, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kita masih bisa bernafas, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah pada minggu pertama di bulan Desember ini. Ya, saya atas nama pengurus Pondok Indah mengucapkan selamat mempersiapkan hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama katakan satu pujian yang berkata, "Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora." Mari kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Engkau Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini kami boleh meyakini bahwa Tuhan sangat baik bagi kami. Apapun kondisi kami saat ini, kami bersyukur bahwa
anugerah Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Bapa, saat ini dimanapun kami berada, kami mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami untuk kami memuji, memuliakan Tuhan, merenungkan bagian firman Tuhan. Kami rindu Engkau urapi kami, Engkau memberkati semua saudara-saudara yang mendengarkan, bahkan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah kami pada minggu pertama di bulan Desember ini. Kiranya jadi hanya di dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi, jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup, dan jadi oleh karena pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, damai sejahtera kiranya menyertai kami senantiasa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian yang menyatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kembali kami mau bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan bagi kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi itu kiranya tidak mengurangi sukacita kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, oleh karena kondisi saat ini tidak mengizinkan untuk kami duduk bersama-sama lebih dari 2 orang, kami mau Tuhan kiranya terus menolong kami, memelihara damai sejahtera di dalam hati kami, agar kami terus boleh mengalami pertolongan Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami, masing-masing pribadi kami, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau memberkati kami kembali melalui kebenaran firman-Mu. Hamba yang terbatas, Tuhan tolong, bahkan segala kuasa si jahat dalam bentuk apapun yang berusaha untuk mencuri sukacita, damai sejahtera, konsentrasi kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah benih firman Tuhan itu ditabur di dalam hati kami dan boleh bertumbuh di dalam hati kami, sehingga firman itu boleh sungguh-sungguh berguna, memperbaiki, bahkan memperbaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, tidak mengurangi sukacita kita pada hari ini. Kita mau terus boleh menikmati berkat Tuhan, sekalipun kita berada di tempat kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dalam
1 Petrus 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Baik, saya akan membacakannya. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah semua kita yang membaca, yang mendengarkan, bahkan merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya, pernahkah Bapak Ibu Saudara terlibat dalam pelayanan okultisme? Atau saudara melihat ada orang yang kerasukan setan? Bagaimana respon saudara? Apakah saudara merasa takut? Ataukah saudara berani? Ya, ketika saudara memiliki pengalaman untuk pelayanan okultisme atau kuasa kegelapan, maka itu adalah satu karunia khusus untuk kita, ya. Ya, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11 ini, saudara, di sini kita dapatkan bahwa Rasul Petrus memperingatkan umat percaya agar selalu memiliki penguasaan diri dan selalu waspada dalam segala keadaan. Ya, ketika umat manusia jatuh dalam dosa, maka iblis berkuasa di seluruh bumi. Dia menguasai seluruh bumi dan dia berkeliling ke seluruh bumi dan dia menjadi pemimpin roh-roh jahat yang ada di dunia ini dan berusaha untuk memenjarakan orang-orang yang berada di luar Kristus. Ya, iblis menjadi penguasa di seluruh dunia ini. Nah, kalau kita mau melihat, saudara, di bagian firman Tuhan ini diberitahukan ada beberapa peringatan Petrus mengapa umat percaya harus tetap sadar dan waspada. Ya, mengapa umat percaya di seluruh dunia ini harus tetap waspada, sadar, ya. Karena memang dunia ini sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa yang berada di udara, penghulu-penghulu di udara yang sebenarnya menjadi musuh orang percaya. Nah, Petrus menunjukkan bahwa ada mara bahaya dari seorang musuh yang sesungguhnya sepak terjangnya lebih besar, lebih kejam dan giat daripada orang-orang yang paling jahat sekalipun yang ada di dunia ini. Maka kita sebagai orang percaya, kita harus selalu sadar dan waspada. Ya, saya memberikan tema sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, mengapa saudara kita harus berjaga-jaga? Karena
kita mempunyai musuh. Musuh ini adalah musuh yang tidak bisa disentuh. Musuh ini adalah musuh yang tidak kelihatan karena dia berada di udara. Dikatakan kuasa penghulu-penghulu di udara, yaitu roh-roh jahat yang sudah berkeliling di seluruh dunia ini, yang berusaha untuk menangkap, memenjarakan umat Tuhan, ya. Dan bersyukur ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Itu tandanya bahwa kita berada dalam satu lingkaran di mana kita memiliki satu jaminan, satu kepastian bahwa ada pertolongan, ada perlindungan bagi orang-orang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagian yang pertama. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan sadarlah, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi, kita diperingatkan oleh Rasul Petrus untuk kita sadar, ya, selalu sadar. Artinya bahwa semua orang percaya harus siuman dari pingsan. Harus siuman dari pingsan dan harus bangun dari tidur. Bagaimana mungkin kita loh berjalan-jalan, kita loh ingat semuanya apa yang kita lakukan. Mengapa kita diingatkan? Supaya kita siuman dari pingsan, bangun dari tidur. Sudah waktunya sekarang kita harus bangun dari tidur. Kita harus sadar bahwa ada mara bahaya yang sebenarnya setiap waktu, setiap saat dia mengintai hidup kita. Dia akan menggunakan segala cara untuk menangkap orang-orang percaya, untuk menggoyahkan hati orang beriman, untuk membuat manusia tergoda, terpikat mengikuti jeratan si jahat iblis ini, ya. Baiklah, dikatakan bahwa sesungguhnya ada banyak hal, ya saudara, yang sedikit sekali orang sadari, atau mungkin bahkan orang tahu tetapi tidak menyadari adanya bahaya. Sehingga ada banyak godaan untuk membuat manusia terlena dan hidup dalam zona masing-masing, ya, menikmati kehidupan masing-masing, berada di zona yang nyaman, yang membuat mereka ingin memuaskan keinginan hatinya dalam kesenangan duniawi, bahkan fokus kepada beratnya penderitaan yang dipakai oleh iblis untuk menggoyahkan orang percaya, untuk memikat orang percaya, bahkan menggunakan berbagai cara yang membuat orang diiming-iming, ya, dengan sebuah kenikmatan, kesenangan, namun kesenangan yang sesungguhnya duniawi, yang hanya memuaskan keinginan kita, hasrat kita, yang tanpa kita sadari hal-hal itu berakibat pada kelesuan dan membuat kita mengantuk secara rohani, ya. Seperti kita duduk, kita dikibas-kibas, kita merasa nyaman dan kita terlena, kita tergoda, sehingga kita menjadi mengantuk secara rohani karena kita sudah terlena, saudara. Dan kita harus sadar juga bahwa kita harus menyadari yang namanya sadar, kita harus menyadari yang namanya kelemahan kita. Sadar itu berarti kita menyadari juga kelemahan kita, ketidakmampuan kita, ketidakmampuan diri kita sendiri dalam menghadapi serangan dari si jahat iblis ini. Saudara, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan. Bahkan ketika kita jatuh, terlena, tergoda oleh rayuan si jahat ini,
kita membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan supaya kita bisa bangun, ya, bangun dari tidur, bangkit dari tidur. Bahkan kita siuman dari pingsan kita, dari mengantuk kita harus sadar kita membutuhkan pertolongan Tuhan supaya kita bisa bangkit, kita memiliki kekuatan untuk kita menghadapi serangan setan atau si jahat iblis ini. Nah, ketika seseorang menghadapi serangan setan, ya, serangan iblis dalam bentuk apapun, saudara, sesungguhnya itu menunjukkan, ya, bahwa kita itu berada di dalam atau di jalan kebenaran, di jalannya Tuhan. Ketika kita hendak atau kita mengambil satu keputusan mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka akan ada banyak godaan, akan ada banyak serangan yang membuat kita akan semakin digojok, kita semakin digoncangkan, supaya apa? Goyah. Jadi semakin kita mau dekat sama Tuhan, semakin kuat iblis itu menyerang kita. Semakin kita mau dekat sama Tuhan, mau melayani Tuhan, saudara, iblis ini tidak tinggal diam dan dia tidak kehabisan akal karena dia licik, ya. Dia memiliki banyak akal untuk menggoyahkan anak-anak Tuhan, berusaha untuk merampas orang percaya supaya mereka keluar dari lingkaran kebenaran. Sehingga ketika dia sekali mencoba orang percaya untuk berbelok dan gagal, bahkan ketika si jahat iblis ini melihat orang percaya semakin dekat sama Tuhan, maka dia akan membawa bala tentaranya untuk semakin menggoncangkan kita, menggoda kita. Sehingga saudara, kita diperingatkan untuk selalu sadar. Kita harus tahu ada pekerjaan iblis yang berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak sadar, kita akan terlena, kita akan jatuh, kita akan menikmati segala hal kesenangan yang membuat kita semakin terlena, bahkan kita tertidur karena nikmat. Ya. Jadi kita diperingatkan juga, selain sadar, kita harus berjaga-jaga. Nah, saudara, ketika Petrus mengingatkan umat Tuhan untuk berjaga-jaga ini, mungkin ya saat itu dia teringat bagaimana pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Dia ingat di mana peristiwa saat Petrus menyangkal Yesus. Ya, saat Petrus gagal mentaati perintah Yesus, di mana dia harus jatuh dalam penyangkalan sebanyak 3 kali kepada Yesus. Dan ini saudara, perlu sungguh-sungguh diperhatikan oleh orang percaya. Kita harus berjaga-jaga, ya. Nah, berjaga-jaga juga harus dilakukan dengan menjaga persekutuan kita dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman. Kalau kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, untuk itu kita juga harus menjaga persekutuan kita dengan saudara seiman. Ini tidak bisa dilepaskan. Ini seperti satu paket, saudara. Kita tidak mungkin berkata bahwa kita menjaga persekutuan dengan Tuhan, tapi kita tidak menjaga persekutuan dengan sesama. Dan ini sangat penting, karena apa? Iblis itu suka melihat ketidakakuran antara saudara seiman. Ya, kita akan lanjutkan. Jadi, sikap ini harus selalu dipelihara, bahkan dipertahankan oleh orang-orang percaya sampai maut menjemput. Ya, karena memang hidup di dunia ini, saudara, banyak tantangan, banyak godaan. Ya, sekarang kita di sini memasuki gelombang keempat, pandemi COVID-19. Ada banyak sekali tantangan yang bukan hanya satu tantangan yang kelihatan.
Ada tantangan yang tidak kelihatan, yang sesungguhnya itu semakin lama semakin menggerogoti jiwa kita. Kalau kita tidak sadar, maka kita akan terseret, saudara. Kita akan dibawa oleh arus ini. Ekonomi, ya, masalah keamanan, masalah ketentraman, khawatir. Banyak orang yang khawatir, ketakutan. Banyak orang yang takut terjangkit virus, takut tertular, ya. Banyak, bahkan ada yang takut mati. Dan justru sesungguhnya ketika kita dalam ketakutan inilah membuat kita akan semakin kehilangan damai sejahtera, dan sedikit demi sedikit iblis akan semakin menggerogoti. Dan saudara, kita dianjurkan bagaimana, ya, kita sebagai orang percaya, selain kita sadar, selain kita berjaga-jaga, kita diingatkan bahwa kita harus melawan dia. Lawanlah dia, dalam ayat yang ke-9. Lawanlah dia. Siapa ini yang harus kita lawan? Bagaimana kita harus melawannya? Lawanlah dia dalam arti adalah jangan memberi tempat kepada setan atau si jahat iblis ini. Jangan sekali-kali memberikan tempat kepada si jahat iblis. Bagaimana mungkin memberikan tempat kepada si jahat iblis? Caranya bagaimana? Banyak, saudara. Banyak. Contoh, ketika persekutuan anak-anak Tuhan mulai retak, ya, di situ ada celah di mana iblis bisa masuk. Ya, iblis itu kenapa dijuluki selalu ular, ya? Iblis itu identik dikatakan seperti ular. Kenapa? Dia licik. Iblis tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Iblis tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya toh? Tetapi iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Dia hanya suka menggoda, dia hanya suka merayu, dia hanya suka mengalihkan perhatian kita dengan caranya, dengan kelicikannya. Masih ingat bagaimana Hawa tergoda memakan buah kebenaran, ya, memakan buah yang ada di Taman Eden, sehingga dia tergoda, dibujuk rayu, engkau tidak akan mati, padahal engkau akan mati secara rohani, ya. Dan akhirnya dia memberikan tempat kepada si iblis ini. Dia memberikan celah, memberikan kesempatan kepada iblis untuk berkuasa. Dia semakin menggoda, merayu Hawa pada waktu itu. Jadi saudara, siapa sebenarnya lawan kita? Apakah lawan kita itu adalah sesama kita? Apakah lawan kita itu adalah saudara kita seiman, teman kita, sesama manusia yang kelihatan di depan mata, yang selalu menghina kita, yang selalu mengejek kita, yang selalu mengatakan kejelekan kita, yang selalu menggosipkan kita? Tidak. Musuh kita bukan manusia, tapi musuh kita adalah iblis. Jadi, di sini kita akan belajar, kita mengenali sebenarnya musuh kita itu yang bagaimana sih? Iblis adalah musuh orang percaya. Iblis adalah musuhnya Tuhan, di mana dia akan bergerilya, dia akan bekerja, dia akan menuntut, dan bahkan dia akan melawan kita orang percaya melalui apa saja, melalui masalah kita, melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, melalui kondisi kita. Semua cara akan digunakan, karena dia memiliki banyak cara, dan dia ingin membidik, ya, dia ingin membidik jiwa orang percaya. Dia ingin membidik jiwamu. Makanya ketika kita lengah, ketika kita tidak sadar, terperangkaplah kita. Jadi, saudara, iblis itu dari kata Yunani dia disebut diabolos, ya, diabolos, yang artinya pemfitnah, ya. Pemfitnah, semua orang yang memfitnah, ya, apapun alasannya, secara sukarela, itu berarti dia sudah menyerahkan dirinya kepada iblis untuk dijadikan alat. Yang namanya iblis licik, ya. Iblis itu
bapaknya pemfitnah, ya. Iblis itu bapaknya segala yang nggak baik, ya. Jadi kita harus ingat, saudara, ketika kita mau menghakimi orang, ketika kita mau menghakimi sesama kita, ketika kita mau menjelekkan sesama kita, ketika kita mau memfitnah saudara kita, kita ingat, ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak jujur, itu berarti kita itu sudah menjadi alatnya iblis. Iblis juga adalah bukan seorang ya, iblis adalah pendakwa ulung, ya. Dia suka mendakwa, artinya adalah menghantam, menusuk, ya. Ini serangannya si iblis. Jadi iblis mendakwa kita di hadapan Allah, bahkan juga dia mendakwa Allah di hadapan kita. Contohnya apa? Ketika kita menghadapi pergumulan, saudara, kita menghadapi pergumulan, kita tidak menemukan jalan keluar, kita menghadapi jalan buntu, hidup kita susah, ekonomi kita terhimpit, dan lain sebagainya, itu akan membuat kita mendakwa Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan yang terbaik, aku sudah melakukan kebenaran, tetapi tetap saja Engkau tidak menolong aku. Disitulah kita mulai menghakimi Tuhan. Disitulah kita sudah mulai mendakwa Tuhan. Bahkan iblis juga suka mendakwa kita di hadapan Tuhan. Dikatakan kita begini. Dia punya banyak cara. Karena memang iblis itu suka mengadu domba. Bukan hanya sesama, tetapi dengan semua orang, ya. Bahkan di hadapan Tuhan pun kita didakwa, ya. Bahkan kita pun digoda, dirayu supaya kita juga mendakwa Tuhan. Jadi saudara, iblis itu adalah pendakwa ulung, ya. Dia juga bisa mendakwa hati kita. Hati kita sendiri pun akan didakwa. Bagaimana? Dengan cara membuat kita rasa bersalah yang terus-menerus, yang membuat kita nggak bisa bangkit, ya. Membuat kita merasa gagal, membuat kita menghakimi diri kita sendiri, membuat kita menilai negatif diri kita, membuat kita menilai diri kita ini nggak layak, dan lain sebagainya. Dan itu terus-menerus akan dibisikkan di telinga, membuat kita akan semakin lemah, semakin down, ya. Dan kita harus bedakan. Memang dakwaan ini, ya saudara, itu harus kita bisa bedakan. Jika iblis mendakwa kita, itu berbeda dengan bagaimana Roh Kudus membuat kita insaf, ya. Jadi ini sama-sama, dan dakwaan itu ada di dalam hati kita. Jikalau iblis mendakwa atau menuduh kita, ia menggunakan dosa-dosa kita sendiri dengan cara apa? Membuat kita merasa benci dengan sesama, benci dengan diri sendiri, membuat kita merasa tidak berdaya, putus asa, dan menjauhkan kita dari Tuhan. Ingat, cara iblis adalah ingin membuat kita jauh dari Tuhan, ya. Ini bagaimana? Saudara ingat Yudas. Dia merasa bersalah akan dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Tetapi kesadaran dia terhadap dosa-dosa yang dia lakukan membuat dia jauh dari Tuhan. Dan itu terbukti apa? Dia menghakimi dirinya sendiri dan dia mati gantung diri. Ya, dia mati bunuh diri. Tetapi saudara, penginsafan Roh Kudus dalam diri kita yang membuat kita ingat akan kesalahan kita, menyadari kesalahan kita, itu Tuhan akan menggunakan firman Tuhan. Roh Kudus menggunakan firman Tuhan dan berusaha membawa kita kembali lagi kepada Tuhan. Dan Roh Kudus ini bekerja mengingatkan kita, menasehati kita supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Seperti Petrus menyangkal Tuhan. Dia sadar kesalahannya, dia mengakui kesalahannya, dia merasa bersalah, dan akhirnya apa? Dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Dia tidak menjadi lemah, dia tidak menjadi putus asa, bahkan dia tidak menghakimi dirinya sendiri sampai dia seperti Yudas. Ya, saudara. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa iblis menyerang kita manusia dengan sangat jahat dan menggunakan sifat-sifat lama kita atau sifat-sifat buruk kita. Dia akan meracuni pikiran kita, meracuni jiwa kita, membuat kita merasa marah, membuat kita merasa menggerutu, membuat kita akan merasa menderita, supaya membuat orang serong, murtad, membuat orang murtad, binasa, dan semakin jauh dari Tuhan. Jadi saudara, iblis itu tidak akan berhenti bekerja. Karena apa? Dia kerjanya berkeliling sambil dia mengaung-ngaung, mencari mangsa. Siapa yang siap untuk diterkam? Siapa yang siap untuk ditangkap? Ya. Jadi
Iblis ini seperti singa, dikatakan seperti singa yang lapar, yang ganas, yang kuat, yang kejam. Dia adalah pemburu jiwa-jiwa yang ganas dan tamak. Dia rakus. Satu jiwa nggak cukup, dirampas. Dia mau yang banyak, bahkan dia mau semua pengikut Tuhan murtad. Dan ini adalah cara si jahat iblis, ya saudara. Jadi kita harus tahu. Bahkan ditekankan bahwa yang sesungguhnya menjadi lawan kita itu adalah iblis dan segala tipu dayanya, bukan manusia, saudara. Saya, saudara, teman-teman saudara, keluarga saudara, orang-orang yang menyakiti saudara, orangnya itu bukan musuhnya. Yang menjadi musuh kita itu adalah bagaimana orang-orang ini diperdaya oleh iblis untuk menanamkan yang namanya kebencian, kemarahan, dan lain sebagainya. Jadi ini sifat-sifat jahatnya iblis ini, sifat-sifatnya iblis ini yang harusnya kita kenali. Karena apa? Dia ingin menangkap jiwa manusia. Dia ingin menangkap supaya kita jauh dari Tuhan. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa sesungguhnya lawan kita bukanlah orangnya, ya, tetapi sikap-sikap buruk, sikap-sikap lama kita, sifat-sifat lama kita, tabiat-tabiat kita yang dipakai oleh iblis itu untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan menanamkan kebencian, kemarahan. Jadi kita harus sadar bahwa lawan kita itu bukan manusia. Bagaimanapun jahatnya manusia terhadap kita, ya, tapi dia bukanlah musuh kita. Bukan manusianya, tetapi sifatnya, sikapnya itulah yang dipakai oleh iblis untuk membuat kita terlena. Seolah-olah bahwa manusianya itulah musuh kita. Jadi usaha setan untuk mengadu domba manusia itu yang harusnya kita hati-hati. Kita harus sadar, kita harus waspada. Kita harus mengasihi orangnya, tapi kita membenci perbuatan jahatnya. Bukan orangnya yang kita benci, ya. Bukan orangnya, tetapi perbuatan jahatnya yang dipergunakan setan untuk membuat orang teradu domba. Jadi di sini kita harus sadar. Karena apa, saudara? Orang percaya itu perjuangannya bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Bahkan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Saudara, kita ingat, ketika kita mau ke gereja, tetapi kita merasa malas, saudara. Sadarlah. Rasa malas itu sesungguhnya iblis tanamkan di hati kita untuk kita semakin jauh dari Tuhan. Kalau saudara mau masuk dalam ruangan ini dan saudara merasa malas, atau saudara mengalami sakit atau dan lain sebagainya, bisa jadi ini serangan iblis yang membuat kita mau supaya menjauh dari Tuhan. Jadi saudara, ingat di situ. Apapun yang membuat kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, menjauh dari persekutuan dengan sesama, meretakkan hubungan satu dengan yang lain, membuat kita teradu domba, saling marah, saling membenci, saling maki, saling menjelekkan, membongkar semua keburukan-keburukan orang lain, memfitnah, mendakwah, dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan setan atau iblis yang berusaha mencuri kita, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita retak hubungannya dengan Tuhan. Ya, saudara harus waspada. Harus waspada di sini. Karena memang perjuangan kita, penguasa-penguasa yang di udara ini. Jadi sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa melawan tipu daya iblis ini, saudara? Bagaimana? Kita harus punya satu senjata yang bisa dipakai untuk menghancurkan tipu daya iblis ini, yaitu dengan iman yang teguh. Ya, dengan iman yang teguh, tadi dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman merupakan salah satu senjata rohani. Ya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, kekuatan dari panah api si jahat ini tidak kekal, saudara. Selama kita melekat dengan Tuhan, kita akan memiliki kemenangan untuk menghancurkan
bidikan setan atau rayuan iblis ini yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi iman itu didefinisikan sebagai dasar atau pondisi dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Bahkan ini menjadi sauh yang kuat, ya. Dan ini menjadi kekuatan atau senjata bagi orang percaya, bahkan menjadi perisai yang melindungi orang percaya dari segala tipu daya iblis. Iman adalah pekerjaan jiwa yang dengannya kita merasa pasti akan keberadaan dan kebenaran dari sesuatu yang tidak ada di depan kita, yang tidak nampak. Tetapi kita meyakini, kita dengan iman kita percaya. Karena iman adalah percaya. Ketika kita percaya, Tuhan memberikan karunia kepada kita. Dan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menghidupkan, memandu, bahkan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita memiliki satu kepekaan, bahkan untuk kita memiliki satu kuasa untuk mematahkan si jahat iblis. Ya, saudara, kalau kita ditanya, kok hari ini ngomongin tentang setan? Hari ini ngomongin tentang si jahat iblis, ya. Karena apa, saudara? Akhir-akhir ini saya merasakan ada serangan-serangan ini, ya. Dan ini serangan-serangan ini tiap-tiap waktu. Kalau kita memiliki kepekaan rohani, kita bisa sadar. Kita tahu setiap waktu, setiap saat kita akan terus digoda, ya. Kita akan digoda, kita akan dirayu, kita akan digoyahkan iman kita supaya kita semakin hari semakin terpuruk. Sekarang dunia dengan semua pergumulannya, dengan masalah yang saat ini ada, ya, Indonesia, Hong Kong, semua negara mengalami pergumulan masing-masing. Dan ini membuat kita merasa, mau sampai kapan pandemi ini berakhir? Ini sudah memasuki gelombang keempat, ya. Mau sampai kapan kita hidup dalam tekanan seperti ini? Begini tidak bisa, begitu tidak bisa, ya. Jadi saudara, memiliki iman itu adalah kekuatan bagi orang percaya, menjadi perisai. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kuasa itu akan dikaruniakan kepada kita untuk mematahkan semua tipu dayanya si jahat iblis ini, ya saudara. Kita tidak mau mengkambing hitamkan iblis, tapi yang saya mau tekankan adalah sadarlah bahwa lawanmu itu seperti singa yang mengaum-ngaum, seperti singa yang mengetuk pintu. Ketika engkau membuka sedikit saja pintu hatimu dan memberikan celah kepada si jahat iblis, dia akan masuk, bahkan dia akan menjadi penguasa atas hidupmu. Maka dari itu saudara, kita dinasehatkan supaya kita tetap sadar dan berjaga-jaga, ya. Karena terkadang kita menghadapi masalah pergumulan hidup kita kok tidak selesai-selesai. Yang satu baru saja kelar, muncul lagi yang baru belum saja kelar, muncul lagi yang lain. Bahkan iblis akan menggunakan segala cara loh untuk mengadu domba anak-anak Tuhan, meretakkan hubungan antara satu dengan yang lain, ya, banyak cara. Dan ketika sedikit saja kita memberikan celah, habislah kita, ya, habislah kita. Jadi ada banyak cara. Terkadang kita mengasihani diri kita sendiri, ya, kita menghakimi diri kita sendiri, kita menganggap kita seperti dianaktirikan oleh Tuhan. Semua usaha yang kita lakukan tidak dibuat berhasil. Kita seolah-olah, wah, selama ini kita sudah melakukan satu kebenaran, tetapi Tuhan tidak juga menolong, Tuhan tidak juga memberkati, ya. Tuhan berkata, orang yang aku pilih, orang yang aku pimpin, akan aku sertai. Tetapi hidup kita begitu-begitu saja. Dari situ iblis akan gunakan cara supaya kita bisa menghakimi Tuhan. Kita mendakwa Tuhan, mendakwa diri kita sendiri, ya, menghakimi diri kita sendiri. Jadi kita harus tetap sadar dan kita harus tetap percaya bahwa hal ini dialami juga oleh semua orang percaya di seluruh dunia. Saudara-saudara kita seiman dimanapun mereka berada mengalami, ya, mengalami penderitaan yang sama. Jadi kita sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa ada penderitaan, ada salib yang harus kita pikul.
Dan kita harus sadar, kita harus tahu bahwa menjadi anak-anak Tuhan, kita akan dibenci oleh dunia. Karena kita bukan berasal dari dunia, ya. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh iblis, ya. Iblis sudah bergerilya, iblis sudah menguasai seluruh dunia ini. Dia berjalan berkeliling mencari mangsa. Dia seperti singa yang lapar, yang siap menerkam, yang siap membunuh, yang siap menikam, yang siap mematikan, membinasakan lawannya. Ya, sehingga kita harus sadar, saudara, apapun yang kita rasakan saat ini, kalau memang dalam hati kita ada kebencian, ada kemarahan, rasanya ingin menghakimi, rasanya mungkin selalu kita yang disalahkan, rasanya kenapa kita selalu gagal, kenapa kita selalu tidak pernah benar di mata sesama kita, kenapa kita selalu kurang. Kita tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kita tidak puas dengan hasil yang kita miliki. Ini adalah cara si jahat iblis. Ya, harus sadar. Harus sadar dan berjaga-jaga. Saudara, ada banyak cara. Jadi, lawanlah itu dengan perisai iman. Ya, perisai iman. Iman itu seperti pedang yang siap menebas, yang siap mengalahkan. Janganlah anak-anak Tuhan kalah, terlena dengan dunia ini. Ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tempat kita bukan di dunia ini. Selama kita berada di dunia ini, akan ada banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Ada banyak penderitaan, kesusahan yang kita lakukan. Tetapi saudara harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, dan kita adalah anak-anak Tuhan yang tempat kita bukanlah di dunia ini. Kita akan ditolak oleh dunia ini karena rumah kita ada di sorga bersama Tuhan. Amin. Ya, baiklah. Jadi ketika kita sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan, ketika kita tahu bahwa sesungguhnya semua orang percaya mengalami penderitaan yang sama, maka itu akan memberikan satu pengharapan dan kekuatan bagi kita. Kita harus bersama-sama memikul salib, memikul beban ini. Dan kita bisa katakan terhadap setiap tantangan masalah hidup kita, persoalan kita, penderitaan kita, kita bisa katakan kepada mereka bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang memiliki kuasa yang besar, ya. Dan kita katakan kepada si iblis, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Dan tidak ada satu kuasa manapun yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penderitaan, penganiayaan, dan lain sebagainya itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus percaya dengan iman sebagai perisai itu bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, mengokohkan kita semua sesudah menderita seketika lamanya. Karena Tuhanlah empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara, dan biarlah Engkau melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, bahkan bekerja dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan, hubungan kami dengan sesama, dengan Tuhan, janganlah dikacaukan oleh tipu daya si jahat iblis, yang adalah bapak dari segala kejahatan itu, yang berusaha membuat kami serong, membuat kami menjauh dari Tuhan. Karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami itu akan memperlengkapi, bahkan meneguhkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami, anak-anak-Mu, dalam pertandingan iman kami di hadapan Tuhan di dalam dunia ini. Kami boleh sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan iman kami kepada Tuhan. Bahkan menjadikan iman itu sebagai perisai untuk melindungi kami dari serangan si jahat. Bahkan dari semua serangan kuasa-kuasa gelap. Ketika kami percaya, maka kuasa Tuhan yang Tuhan karuniakan itu mematahkan semua kuasa si jahat yang berusaha untuk membelenggu kami. Dan kuasa itu akan melepaskan kami, bahkan menguduskan kami dari segala ketidakkekudusan dalam dunia ini, dari segala dosa-dosa hidup kami, dari segala hal yang tidak memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, berkati semua teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami, bahkan Hong Kong, bahkan dalam memasuki
gelombang keempat pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong memberikan hikmat, bahkan memberikan kekuatan kepada masing-masing pribadi kami untuk bisa menghadapi setiap kondisi yang ada. Bahkan Tuhan menolong, mengurapi kami, memberikan kami hikmat dalam menghadapi setiap tantangan demi tantangan, bahkan himpitan-himpitan ekonomi, bahkan kami diberikan hikmat untuk menaati peraturan-peraturan yang ada. Engkau memberkati semua teman-teman kami yang hari ini libur, bahkan yang tidak libur oleh karena pandemi COVID-19 ini yang semakin merebak luas. Dan Tuhan tolong, yang libur Tuhan pelihara supaya mereka aman, dijauhkan dari segala virus berbahaya yang membuat kami akan sakit, bahkan juga Engkau memelihara hati pikiran kami. Tuhan, terlebih lagi kami berdoa untuk ruangan ini, Tuhan. Jikalau ruangan ini ada kuasa si jahat iblis yang berusaha untuk mengganggu kami, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan patahkan. Kami percaya bahwa kami adalah milik Kristus. Engkau yang akan melindungi kami. Semua kami ada di tempat ini akan dijagai oleh Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur memuji Engkau. Kami menyerahkan waktu-waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami dan tolong kami. Baik itu Bapak, Ibu, Saudara, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita mengucap syukur dalam saat teduh kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.